warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Murni, pendamping Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, akan membawakan materi modul kelima kesejahteraan sosial dengan sesi ke-14 peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya untuk pertemuan kelompok di pertemuan kali ini. Mungkin ibu-ibu sudah mengenal ya, atau sudah lupa dengan saya? Ya. Oh iya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu masalah kesejahteraan sosial ya. Ya, kesejahteraan sosial. Yaitu sesi berapa ini? Ke-13, ke-13. Yaitu lanjut usia. Sudah tahu apa itu lanjut usia, Bu? Sudah. Yang bagaimana contohnya itu lanjut usia? Nenek. Jadi di Umur sini 60 tahun. batasan terhadap lanjut usia itu ada 4 golongan ya, yaitu usia pertengahan 45 tahun sampai 59 tahun. Itu pertama. Yang kedua, lanjut usia 60 tahun sampai 74 tahun. Kalau di PKH ini sudah masuk lansia ya, Bu. Lanjut usia tua 75 tahun sampai 90 tahunan. Lanjut lansia sangat tua di atas 90 tahun, yaitu sudah nenek-nenek, sudah hampir 100 tahun. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Apakah ada di sini peserta yang sudah lansia? Tidak ada. Iya. Yang ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Ini sudah termasuk lansia yang tua, Bu. Sudah tidak mampu menghidupi dirinya. Jadi di sini mengapa harus peduli kepada lansia, Bu? Kenapa? Karena ada undang-undang tentang usia, tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat tahun 2015 dari 16.000 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia potensial terlantar. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Panti lansia atau jompo terbatas. Jadi, harapan kita ketika kita lansia, ibu-ibu, apa yang kita harapkan ketika kita tua nanti?
sayang. Ya, jadi ketika kita tua nanti maka yang paling diperlukan adalah kasih sayang keluarga. Karena apabila kita sudah lansia, maka sepertinya kita seperti anak-anak sewaktu kita masih kecil ya, harus dipenuhi kebutuhannya, harus dimandikan atau dipersiapkan segala kebutuhannya baik makan maupun pakaiannya. Di sini ada kondisi dan permasalahan lanjut usia. Pertama, fisik atau biologis. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya lansia yaitu perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit keriput atau kering. Jadi kalau kita sudah tua, maka muka kita akan menjadi keriput. Tidak sama lagi waktu kita masa muda. Gangguan gerakan atau akibat radang sendi, tulang rapuh. Jadi tulang-tulang itu sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Gangguan panca indera atau penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Jadi, kita harus memaklumi apabila ada di antara kita yang memiliki keluarga di rumah yang lansia. Maka harus perlu dimaklumi karena sudah terganggu penglihatan, pendengaran. Jadi, apabila kita berkata harus diulang karena biasa pendengarannya tidak terlalu tajam ya Bu. Gangguan saluran kencing atau kencing tidak terkontrol. Apakah biasa ibu-ibu melihat seorang lansia atau orang tua yang sering kencing atau ngompol di tempat tidur? Nah, yang kita inginkan di sini adalah perhatian seorang keluarga. Perlu ini diperhatikan. Jangan sampai kita tua nanti kita malah ditelantarkan sama anaknya. Jadi berikanlah contoh kepada anak kita supaya kita kelak tua akan diperhatikan. Begitu mungkin ya Bu? Gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan. Jadi ada itu pepatah gigi tinggal dua. Ya itu Bu di. Jadi muncul penyakit Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Tapi ini yang sekarang ini stroke itu bahkan memicu yang muda tidak memandang yang tua. Kenapa Bu? Stop dulu. Kenapa? Nah ibu-ibu sudah paham yang masalah lansia? Sudah. Iya. Kalau sudah paham apa yang perlu diperhatikan terhadap lansia itu perlunya kasih sayang, memaklumi lansia apabila sudah pikun atau pendengarannya sudah tidak tajam lagi atau tidak baik lagi. Jangan menelantarkan lansia. Apabila ada keluarga kita yang sudah tua, perlu diperhatikan. Jangan ditelantarkan di panti asuhan atau di mana. Perlu diperhatikan ya Bu. Iya. Jadi banyak di sini hal-hal yang perlu dihadapi oleh lansia, perlu diperhatikan. Jadi ada lansia yang sudah ditelantarkan. Itu tidak boleh ya Bu. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagian manusia. Contohnya, bisa Ibu lihat, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit tidak diperiksakan ke puskesmas atau dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun ya Bu, itu tidak boleh. Membiarkan lansia bekerja berat atau keras, mengurangi
lansia dari rumah. Itu tidak boleh dilakukan. Itu yang namanya penelantaran lansia. Nah, kalau ibu-ibu sudah paham masalah lansia, yang perlu kita diperhatikan adalah memberikan perhatian terhadap lansia, memenuhi kebutuhan segala kebutuhannya lansia tidak mengusir lansia, mendengarkan apa cerita lansia, itu yang paling penting. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semua ya, Bu? Sudah. Oh, kalau begitu, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.